Hai teman-teman, kali ini kita belajar sama aku ya. Aku adalah Profesor Maha Tahu Segalanya. Dan di sini aku bersama temanku akan membantu teman-teman buat memahami apa saja yang harus kita lakukan dalam membangun semangat gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, kenapa sih kita harus membangun semangat gotong royong? Dan apa tujuan melakukan hal tersebut? Apakah teman-teman ada yang tahu? Oke, lanjut ya. Kalau gak ada yang tahu, mari kita dengarkan teman profesor di sini akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Kawan, kemarilah kawan. Teman-teman semua sedang menunggu kamu. Cepatlah. Halo teman-teman, kalian tahu gak kenapa sih kita harus gotong royong menjaga kebersihan di sekolah? Karena dengan kerjasama, lingkungan sekolah kita bisa jadi bersih, sehat, dan nyaman buat belajar dan bermain. Kalau sekolah kotor, bisa jadi sarang nyamuk dan penyakit loh. Ih, serem ya. Nah, kalau kita rajin ikut gotong royong, kita jadi belajar untuk saling membantu, bekerja sama, dan juga jadi anak yang bertanggung jawab. Kita juga bisa lebih sayang sama sekolah karena ikut menjaganya bareng-bareng. Seru kan? Tujuan kita gotong royong itu bukan cuma buat bersih-bersih aja ya, tapi juga supaya kita kompak, punya rasa kebersamaan, dan bisa melestarikan budaya Indonesia yang suka tolong-menolong. Jadi, yuk teman-teman, kita semua ikut gotong royong karena sekolah bersih, hati pun senang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mengenai penjelasan kenapa penting bagi kita untuk membangun semangat gotong royong dan tujuannya. Nah, sekarang giliran profesor akan menjelaskan apa itu manfaat dan bentuk kegiatan seperti apakah yang harus dilakukan. Apakah teman-teman ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bisa acungkan tangan ya. Apa? Gak ada yang tahu lagi? Oke, kalau begitu profesor lanjutkan ya. Kawan, pergilah, bagianmu telah selesai. Sekarang giliranku. Nah, lanjut ya kawan-kawan. Manfaat membangun semangat gotong royong di lingkungan sekolah memiliki banyak manfaat, seperti meringankan beban kerja kepada teman kita, meningkatkan keterampilan sosial kita seperti berbicara dengan teman-teman kita, dan mempererat hubungan antar siswa. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, solidaritas, dan empati antar siswa. Manfaat lainnya seperti menghemat waktu karena dengan dilakukannya secara gotong royong, nanti pekerjaan kita akan menjadi lebih cepat selesai. Seperti itu, bukan? Nah, lalu adapun bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan di sekolah ada banyak, teman-teman, tergantung kebutuhan di lingkungan sekolahnya. Bentuk kegiatan tersebut bisa berupa bersih-bersih di ruangan kelas ataupun bagian halaman kelas, seperti membuat hiasan dinding, menanam tanaman di halaman kelas, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat teman-teman lakukan di lingkungan sekolah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Apakah dapat dimengerti? Nah, Profesor mau tanya nih, adakah yang bisa menjelaskan kembali dari video tersebut sedikit aja gak apa-apa? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku, Profesor Maha Tahu, bersama kawanku akan pergi berkelana kembali untuk mencari ilmu yang lebih banyak. Sampai jumpa kembali.